Diliput dari ngopibareng.id, Sabtu 14 Januari 2023. Beredar sebuah rekaman yang menyebut ada uang damai dalam kasus yang menjerat pengasuh pondok pesantren Syariah Al-Jalil II, yakni Fahimawardi. Dalam rekaman berdurasi 3 menit 1 detik itu, pria yang diduga pendukung terlapor ada upaya dari pihak terlapor untuk berdamai. Ajakan damai tersebut disertai dengan uang Rp 300 juta yang akan diberikan kepada pelapor, dengan syarat pelapor mencabut surat laporannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan unit PPA Polres Jember. Pria yang diduga keluarga pelapor dalam rekaman tersebut menyampaikan pihaknya tidak meragukan finansial yang dimiliki oleh terlapor. Berbeda dengan kondisi keluarga pelapor yang hanya memiliki semangat, kebenaran, dan dukungan dari warga lainnya. Di sana itu memang kalau soal finansial tidak usah diragukan, tapi kalau keluarga saya, keluarga sini khususnya, hanya berdasarkan kebenaran, semangat, dan dukungan dari saudara-saudara sekalian, kata pria dalam rekaman yang diterima ngopibareng.id. Lebih lanjut, pria itu mengatakan beberapa waktu lalu pihak keluarga terlapor menawarkan uang sebesar 300 juta untuk perdamaian. Pria itu menegaskan tawaran tersebut ada bukti berupa rekaman. Bahkan dari pihak terlapor sempat menawarkan transfer 200 juta hari itu juga. Dengan uang itu, pihak terlapor meminta agar pelapor mencabut laporannya. Awalnya, pendukung pelapor tidak percaya ajakan damai menggunakan uang 300 juta. Pendukung pelapor menilai hal tersebut sekedar upaya mengelabui kasus yang sedang ditangani pihak kepolisian. Namun ternyata pihak keluarga terlapor kembali menghubungi keluarga pelapor. Kali ini mereka memohon sampai menangis kepada keluarga pelapor. Tak sekedar memohon melalui telepon, pria dalam rekaman itu menyebut pihak keluarga terlapor mendatangi rumah pelapor di Pondok Pesantren Al-Jalil I. Bahkan mereka mengatakan akan berada di rumah pelapor sampai mendapatkan persetujuan damai dari keluarga pelapor. Atas tawaran tersebut, pihak pelapor berkonsultasi ke Polres Jember. Polisi menyarankan agar tawaran tersebut ditolak, sehingga keluarga pelapor dengan tegas menolak tawaran damai itu dan memastikan proses hukum terhadap terlapor terus dilanjutkan. Pendapat dari pihak Polres, kalau bisa tawaran damai itu ditolak, proses hukum terus berjalan, kita minta dukungan dari teman-teman. Tambah pria itu disambut dengan persetujuan orang-orang yang hadir. Tak hanya menolak tawaran itu, para pendukung pelapor juga berencana melakukan aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil II. Dari pihak kepolisian juga menyatakan siap mengamankan aksi unjuk rasa dari pendukung pelapor. Keinginan kita untuk menutup pondok, disarankan kita melakukan aksinya di depan. Akan dikawal dari Polres dan 2 Polsek, yakni Polsek Ajung dan Polsek Jenggawah ya. Lanjut pria itu. Rencana aksi unjuk rasa tersebut disambut gembira oleh warga lainnya. Terdengar suara tepuk tangan dan sorak gembira. Namun pria dalam rekaman itu meminta para pendukung pelapor bersabar menunggu waktu yang tepat. Ternyata Fahimawardi ini selain mahir bermain santriwati juga mahir bermain uang. Untung pihak Himatul Aliyah imannya kuat sehingga tidak tergiur oleh iming-iming uang sejumlah 300 juta itu. Dan saya pribadi sangat salut dengan pendirian Himatul Aliyah dan keluarganya. Tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda. Dan memang benar seperti itu, sebab kalau ia mau menerima uang itu berarti ia menerima suap dong. Lah hukumnya suap menyuapkan haram. Tapi mungkin Fahimawardi meski mengaku ustadz belum paham tentang hal ini. Yang dipahami Fahimawardi baru ilmu mendapat selangkangan. Dan kalau dipikir lebih jauh, apakah uang 300 juta itu bisa untuk membeli keperawanan para santriwati yang dicabuli Fahimawardi? Kan tidak. Dan uang seberapapun rasanya tak cukup untuk membeli atau memberi ganti rugi bagi para korban yang masih remaja dan beberapa malah di bawah umur.
Dan pihak kepolisian ternyata juga bijak ya. Saya salut dengan sikapnya yang menyarankan agar Himatul Aliyah tidak menerima uang suap itu. Karena di sini juga terdapat pertaruhan harga diri institusi negara. Bagaimana menyikapi dan menangani kasus predator seks yang sudah banyak memakan korban ini. Semoga saja para aparat penegak hukum yang menangani kasus ini tahun depan naik pangkat karena prestasi yang mereka peroleh. Sebab kasus ini bukan main-main. Ini sudah sangat berbahaya dan mengerikan sekaligus menjijikkan. Kemudian dari pihak pelapor, yakni pihak Himatul Aliyah, katanya akan melakukan unjuk rasa menuntut atau lebih tepatnya menyemangati pihak kepolisian agar transparan menangani kasus Fahimawarti ini. Tapi yang diharapkan demonya sewajarnya saja, tidak perlu teriak-teriak di jalan, tapi cukup menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait saja. Sebagaimana kita ketahui, status Fahimawarti kini sudah menjadi tersangka. Meski konon kuasa hukumnya protes dengan keputusan ini dengan berbagai alasan, tapi tetap tidak merubah keputusan. Ya, semoga saja kasus ini segera finish dan pelaku mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Ngomong-ngomong, hukuman apa yang pas dan tepat bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur ini? Kemarin ada yang komentar sebaiknya burungnya dikasih balsem. Wih, panas dong. Balsem geliga atau cap kaki 3, mungkin cocok ya. Ada juga yang komentar pantasnya dikebiri. Kalau dikebiri itu apa sih? Dipotong burungnya ya. Terus memotongnya pakai apa? Pakai gergaji, pakai gunting, atau pakai apa? Belum lagi nanti jika Fahimawarti menepati janjinya yang katanya mau jalan jongkok dari Jember sampai Jakarta dengan kondisi telanjang. Ngeri banget dong. Oke, cukup sekian dari saya. Silahkan tuliskan komentar di halaman komentar. Dan terima kasih.